Saya dikorbankan untuk HP saya kan. HP saya, HP yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, Kang kelihatannya harus diangkat nih ya. Kalau tidak diangkat kelihatannya agak, ya takutnya suaranya nggak jelas karena kita ngomong kan ada kecenderungan kita kesana kemari suaranya dan tidak solid ya. Itu mengganggu kita. Jadi begini saudara sekalian, saya kebetulan ya lagi menghadiri press conference tadi, Dr. Tifa dan kawan-kawan, kemudian bertemu sohib lama saya, ya kira-kira baru setahun 2 tahun lah, yang merupakan tim kreatif, orang kreatif lah, tamatan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad ya, FISIP Unpad ya, Pajajaran. Yang katanya universitas pasti Unpad. Masih Kang ya. Nah ini adalah Sony Muhammad ya. Biasanya orang Muhammad Sony tapi ini Sony Muhammad ya kan. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi kita berbagi mikrofon. Kebetulan ternyata bagus juga suaranya. Handphone pakai mikrofon. Jadi kita iya, handphone pakai mikrofon. Nah, tetapi memang ada alat tambahannya. Jadi tadi kita sudah coba pertama kali dengan press conference Dr. Tifa tadi, bagus suaranya. Kang, saya mau tanya dulu sebelum Kang Sony, ya, Bro Sony bro lah ya, biar jangan terlalu lokal. Bro Sony melakukan elaborasi mengenai bagaimana cerita tentang ijazah palsu ini kalau diangkat ke dalam sebuah drama, movie, drama musikalitas atau apapun, atau sebangsa Dirty Vote yang pernah dibuat oleh Dendi Laksono, itu satu kolega nggak? Kita satu alma mater. Jadi Dendi Laksono juga dari FISIP yang dibintangi oleh Zainal Arifin Muhtar, Ferry Amsari dan B. Fitri Susanti. Walaupun dari sisi sinematografi begitu-begitu aja, tetapi karena materinya baik sekali dan sangat viral, keren ya, keren cadas. Oke, saudara sekalian. Nah, coba kita mengeksplor kalau seandainya kisah tentang ijazah palsu ini kita bikin drama, dan menurut Anda siapa saja peran-peran utamanya, peran antagonisnya, protagonisnya, ya kan? Dan sebagainya dari sisi ilmu pengetahuan Anda ya. Oke, it's up to you ya. Oke, silakan Kang. Oke, yang pertama kalau kita bikin sebuah karya itu kan kita harus pastikan dulu bahwa cerita ini apakah fiktif, apakah cerita ini adalah true story, ya kan? Nah, kalau misalnya kemudian cerita ini true story, berarti kan kita harus membuat film ini berdasarkan data dan fakta. Nah, sampai sekarang ini kan lagi seru nih ya. Jujur lagi waktu pertama kali isu ini berkembang tentang ijazahnya Jokowi, saya sendiri nggak percaya. Oh masa sih gitu kan? Nggak mungkin lah gitu. Dari awal itu. Karena kan ketika dia jadi wali kota, gubernur. Ini gambarnya masih gambar orang lain ya? Oh belum. Oke. Nah cuman kesini kemudian proses investigasi data dan fakta kemudian menjadi berkembang gitu. Nah menurut saya kan gini, kalau ini kemudian bisa dijadikan sebuah karya gitu kan dalam sebuah film, kita harus menunggu dulu nih kan hasil akhirnya seperti apa. Karena kalau menurut saya apapun nanti bentuk hasilnya, apakah itu ijazah palsu ataupun bukan ijazah palsu, ini kan menarik nih. Iya dong. Kalau misalnya ternyata ini adalah ijazahnya asli, orang kan kita menarik, ini siapa yang di belakangnya layar yang kemudian membuka itu kan. Iya kan, siapa yang nge-make up, Dr. Tifa, respon dan segala macam, kemudian mereka ini menjadi berani dan segala macam. Kalau emang ternyata emang betul ijazahnya adalah ijazah asli gitu, ini kan menarik juga nih. Itu juga pasti akan menarik. Nah, wah risikonya sangat luar biasa ini, ya kan? Yang dihadapinya ini presiden loh, gitu kan? Wah ini pasti menarik ya, di belakang itu pasti akan ada sesuatu yang sangat menarik. Kalau dalam sebuah film ini kan teori konspirasi lah ya, gitu. Siapa yang bermain dan segala macam, dan di film-film luar negeri itu kan banyak hal juga, kejadian-kejadian yang seperti ini gitu.
dari sebuah kejadian ada kepentingan-kepentingan di belakang itu. Itu satu sisi. Lalu di kedua sisi kalau misalnya ternyata ini adalah ijazahnya palsu, ini kan menarik juga. Kok bisa gitu? Orang dengan ijazah palsu kemudian bisa menjadi seorang presiden 2 kali pula. Ini kan yang Tidak hanya presiden, tapi juga bupati, gubernur gitu kan. Nah menurut saya ini kan satu hal yang menarik. Dan itu bukan sesuatu yang tidak sengaja. Ini pasti ada sesuatu hal yang besar di baliknya. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah karya kreatif dari apapun pilihannya, apakah ijazah itu palsu ataupun tidak palsu, ini ada teori konspiratif di belakangnya gitu. Nah justru itu yang paling menarik untuk kemudian ditampilkan dan kita tunggu gitu. Dan ini mungkin kalau menurut saya ini baru pertama kali di Indonesia ini terbuka. Seperti tahun misalnya 65 ketika Soeharto turun itu kan juga ada cerita-cerita tentang cerita konspirasi gitu kan. Tapi kan dulu hanya dibicaranya di bawah aja, nggak langsung kemudian naik menjadi pembicaraan umum, ya kan? Apalagi masuk ke media, gitu. Ketika kemudian Soeharto turun, itu juga ada teori konspirasinya. Tapi kan itu pembicaraannya nggak sampai selebar ini. Ini yang kita bicarakan ini, itu juga dibicarakan di sekolah-sekolah, di warung dan segala macam gitu. Dan orang pengen tahu gitu. Dan menurut saya apapun nanti, kalau misalnya ini dijadikan sebuah karya film oleh siapapun, ini menjadi apapun bentuknya, hasilnya akan menjadi satu hal yang sangat menarik. Gitu. Oke, itu kan dari sisi cerita dan sinematografinya kan. Dari sisi cerita tentu ini cerita yang konspiratif ya. Siapa yang terlibat konspirasinya. Dari sisi sinematografi kalau dibuat bagus. Cuma kan kalau saya tanya kalau dibuat cuma dirty vote aja seperti hanya presentasi-presentasi dengan menampilkan katakanlah ya, menampilkan Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon saja, apakah itu bisa menarik dan kemudian bagaimana kemasannya agar bisa menarik? Karena kalau dirty vote itu saya mengatakan sesungguhnya kan kemasannya biasa aja, tetapi timingnya tepat. Tapi kalau kita bicara timing, ini apa bukan timing juga ini? Silakan. Ya kalau menurut saya itu kan bicara tentang teknik produksi ya, proses kreatif ya. Apa yang sudah dibikin oleh teman-teman mengenai dirty vote itu kan saya pikir itu sangat luar biasa. Mungkin dari apa yang kemudian ditampilkan menurut saya itu sangat luar biasa sekali. Walaupun orang ngelihat ini adalah sebuah potongan-potongan dari proses dokumentasi, tapi kemudian merangkaikan potongan-potongan dokumentasi dengan sedemikian rupa kemudian orang bisa menangkap itu dengan baik. Suaranya digedein. Dan bisa ditangkap dengan baik, itu kan satu hal yang luar biasa. Yang jauh lebih hebatnya lagi apa coba? Resiko yang diambil loh itu ngeri itu. Beberapa orang langsung disebut namanya loh itu. Iya kan? Nah, maksud saya kalau bicara masalah tampilan sebenarnya buat masalah sinematografi itu macam-macam lah tekniknya kan. Kalau yang kemarin ditampilkan teman-teman itu kan adalah dokudrama ada semacam dokumentasinya, ada kemudian semacam narasi atau narator yang kemudian menghubungkan kejadian-kejadian itu untuk kemudian memperjelas tentang sebuah film yang ditampilkan. Nah, kalau saya lihat kalau misalnya ini jadi, kalau saya akan mengambil sebuah pilihan itu adalah semacam teman-teman kalau pernah lihat ada semacam di Discovery itu ya. Di Discovery itu ada film semacam dokudrama. Dokudrama itu ada semacam wawancara dengan tokoh yang terlibat langsung. Kemudian ada dokumentasi yang asli. Dan yang ketiga itu ada semacam rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini menjadi salah satu yang pembeda. Karena apa? Di sana akan dijalankan oleh seorang tokoh untuk memperlihatkan situasi dan kondisi yang lebih real gitu. Jadi bukan hanya sekedar sebuah cerita, bukan sekedar potongan-potongan dokumentasi atau data, tetapi juga ada semacam rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini yang mungkin yang akan menjadi lebih menarik ya. Karena nanti kan ada tokoh yang menjadi tokoh di sana kan, menjadi beberapa tokoh penting. Apakah nanti akan ada yang jadi Jokowinya, Dr. Tifa atau orang-orang yang terlibat di dalam situ gitu. Itu. Ya, tapi kalau jadi kalau sobat era sekalian, kalau saya tadi ngecek handphone itu bukan tidak menghargai Bro Sony Muhammad. Saya sedang mengecek apakah suara kita keluar atau enggak. karena ada yang bilang suaranya kecil katanya ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kan kalau Rismon, Dr. Tifa dan Roy Suryo rasanya kan lucu, nggak perlulah diganti orang lain, beliau saja memerankan diri sendiri. Tapi kalau Jokowi kan nggak mungkin memerankan dirinya sendiri. Tapi selain Jokowi kan ada juga tokoh-tokoh pembelanya ya kan.
Kalau di TV itu kan ada misalnya dari pihak sana itu ada Ade Armando misalnya kan. Kemudian ada Andi Azwan, kemudian ada siapa lagi? Freddy Damanik ya. Ada siapa lagi? Itu pokoknya intinya mereka-mereka yang di barisan itu karena entah karena mereka jadi anggota partai politiknya keluarga Jokowi seperti Ade Armando, ada tim relawan, wakil ketum Projo ya, Damanik dengan Andi Azwan misalnya. Kan menarik itu kalau seandainya mencari peran-peran untuk menggantikan mereka atau jangan-jangan semuanya asli semua kecuali Pak Jokowi. Silakan teruskan. Jadi gini, ini tergantung dari hasilnya. Kalau misalnya terjadi itu adalah ijazahnya asli, ya tentu yang mau jadi dokter Tifa, Rismo dan Roy itu nggak mungkin orang asli dong, iya kan? Iya kan? Kalau misalnya dia asli kan. Nah tapi buat pemain-pemain pendukungnya sendiri di sana pasti para pendukungnya Pak Jokowi dong, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ijazah ini adalah palsu, ya tentu yang jadi bintang tamunya adalah yang jadi bintangnya adalah ketiga orang ini. Dan kita mencari ya RT dan kita mencari mereka orang-orang para pendukung Jokowi yang mukanya persis dan bisa menjalankan karakter itu dengan baik. Kecuali wah ternyata nggak apa-apa nih, kita main aja sekalian kan. Ternyata atau mungkin juga mereka sendiri nggak tahu ternyata apakah jasa ini palsu atau enggak. Mungkin dari ceritanya sendiri ternyata kan asli gitu kan. Tapi siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu. Kalau nih ternyata ijazahnya palsu nih gitu kan. Oh ya udah, kalau ijazahnya palsu berarti kan yang salah ini sebenarnya kita kan selama ini juga ada beberapa pendukungnya Jokowi yang istilahnya tobat ya. Selama ketahui kan mungkin aja kayak begitu. Atau sebaliknya ketika kemudian ijazah itu ternyata asli gitu kan. Berarti dokter Tifa, Risma dengan Roy Suryo salah dong. Kemudian mereka tobat gitu kan mungkin juga. Untuk menutupi kesalahannya mereka main film di situ. Jadi sebenarnya berlaku timbal balik ya kalau menurut saya sih. Jadi menarik ini ya. Jadi untuk peran protagonis dan antagonis itu tergantung siapa yang menang dalam episode kehidupannya kan. Ya, betul. Jadi kalau seandainya ijazah palsu, maka bintang protagonisnya adalah RRT, Roy, Rismond dan Dr. Tifa. Tapi kalau kemudian ijazahnya asli, maka peran protagonis akan dimainkan oleh pendukung Jokowi kan. Oke, Andi Azwan, Freddy Damanik, Ade Armando yang langsung terkait ya. Kalau yang pinggirannya kita nanti lihat dulu lah ya, yang langsung ada kaitannya. Menarik ini ya. Apalagi Kang, aspek menarik yang barangkali tetap aja saya bilang Kang ya, karena Sony Muhammad from Sundanese people ya, dari Sunda, dari Bandung. Apalagi hal yang menarik yang barangkali bisa dieksplor kalau seandainya drama ini atau film ini akan dibuat. Karena kalau ini kan orang wah gimana sih kayak yang berperan sebagai Dokter Tifa ya. Tapi kalau yang berperan sebagai Dokter Tifa kayaknya banyak juga bintang-bintang ya. Oke, silakan. Gini, bicara tentang sebuah karya atau film itu kan dilihat dari cara pandang. Karena dalam sebuah peristiwa itu masing-masing punya cara pandang. Nah, berkaitan dengan ijazah palsu ini, sebenarnya kalau yang kita menarik, cara pandang masyarakat bawah itu seperti apa loh? Iya kan? Atau anak-anak sekarang, anak-anak SD sekarang karena mereka udah pegang handphone, anak saya tuh nanya loh, Pak ini jasa tuh seperti apa? Ternyata mereka juga punya pandangan sendiri. Ya, jadi berkaitan dengan jasa palsu itu kita tidak bisa memonopoli dari apa yang kita gambarkan, ya kan? Kita juga harus tahu cara pandang ibu-ibu seperti apa, ya kan? Atau tukang warung, petani, atau anak-anak. Jadi sebenarnya kalau kita nanti membuat film, kita juga punya cara pandang, kita menangkap cara pandang dari berbagai masyarakat. Gitu. Karena dengan begitu film itu bisa mewakili gagasan dan pikiran dari semua masyarakat yang ada di Indonesia. Supaya apa nanti? Supaya tidak menganggap bahwa film ini adalah film doktrin, gitu, punya kepentingan-kepentingan tertentu, punya misi-misi tertentu, gitu kan. Jadi kalau Anda menjadi sutradaranya, maka Anda hanya ingin mengangkat sebuah realitas kehidupan. Oke. Jadi bukan siapa menang siapa kalah, tapi inilah realitas kehidupan Indonesia yang pernah ada gitu ya. Jadi gini, bangsa ini kan udah selalu dicekokin oleh satu gambaran pemikiran. Orang mengatakan bahwa yang namanya sejarah itu adalah milik penguasa. Nah, buat saya itu harus diakhiri. Sekarang itu waktunya kita membuka semua. Setelah itu silakan nanti masyarakat untuk kemudian melihat realitasnya seperti apa. Jangan sampai kemudian ketika membuat film kita seakan-akan itu udah membuat sebuah
doktrin atau tujuan-tujuan tertentu hanya untuk kepentingan-kepentingan sebagian orang atau untuk kepentingan dari para pemegang kekuasaan atau kepentingan-kepentingan para bohir ataupun yang lainnya. Iya kan? Kalau menurut saya sekarang udah waktunya Indonesia udah berubah deh. Bahwa sekarang waktunya bahwa sejarah itu dibuka selebar-lebarnya dan silahkan masyarakat nanti kemudian akan menilai gitu. Kang, sebuah buku atau sebuah film itu akan jauh lebih baik kalau episodenya sudah selesai dibuat. Jadi kalau misalnya untuk ijazah palsu ini, kalau memang sudah ketahuan palsu atau tidak, baru dibuat film menarik. Bukan menarik sih sebenarnya, lebih benar arahnya. Karena endingnya udah lebih jelas kan. Tetapi dalam konteks Dirty Vote, sesungguhnya kan endingnya bahkan baru dimulai atau di pertengahan. Jadi apa kalau dari sisi film itu apa yang membedakan film seperti Dirty Vote yang endingnya belum jelas, masih di pertengahan bahkan endingnya tidak pernah jelas, tapi bisa viral, booming, dengan film-film tentang sebuah cerita asli atau cerita real begitu yang dibuatkan dalam film. Banyak kan, terutama cerita-cerita tentang, ada yang tentang dulu ngetop sekali soal pemerkosaan Sum Kuning gitu-gitu kan. Ya zaman itu kan dibuat kan, kemudian saya ingat Yati Surahman apa ya kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi ya apa yang bisa membedakan antara yang masih berproses dengan yang sudah completed atau sudah tahu ujungnya? Silakan. Walaupun sebenarnya masih misteri juga, ada beberapa yang masih misteri kan, yang salah ternyata belum ditemukan. Silakan Kang, dieksplor lebih jauh. Dirty Vote ini kan sebenarnya yang itu tadi saya bilang bahwa Dirty Vote itu adalah membuka sebuah realitas yang kemudian yang pada akhirnya orang tidak disimpulkan dalam satu titik yang kemudian harus begini. Dirty Vote itu sebenarnya kalau menurut saya ini jeniusnya orang yang membuat adalah silahkan melihat, silahkan menganalisis, silahkan berpikir sendiri, ya kan? Ya kan? Kalau aku lihat tuh cerdasnya di sana. Sebenarnya film itu kan itu membuat orang untuk berpikir dan mencari tahu lebih jauh kan. Nah, buat yang sebenarnya ini beda-beda genre ini. Kalau yang cerita Sum Kuning itu saya ingat banget itu lagi waktu saya zamannya SD lah. Itu kan kalau nggak salah anak pejabat, anak seorang bupati atau apa yang kemudian dia memperkosa seorang pedagang ya. Terus saya ingat banget diculik, dimasukin mobil hardtop tuh kalau nggak salah kemudian dibuang kan, ya kan. Nah itu kan sebenarnya itu cerita kejahatan kan. Cerita kejahatan yang pada waktu itu kemudian ditutupi, tapi kan endingnya sudah jelas tuh, ya kan, bahwa si penjahatnya itu adalah si anak bupati lah, yang kemudian anak-anak pejabat yang kemudian dilindungi. Nah kalau Dirty Vote ini kan, kalau aku lihat ini penjahatnya banyak banget itu, penjahatnya banyak banget, dan saling melindungi. Dan satu lagi apa coba kalau saya lihat dari Dirty Vote, kejahatan apa coba? Kejahatan kita sebagai warga negara Indonesia. Bukan kejahatan kita sebagai warga negara loh. Diam, tidak berani dan tidak peduli terhadap masalah-masalah itu. Kalau aku ya nangkepnya ya. Karena kamu tidak peduli, karena kemudian kamu juga tidak mau bersuara, orang-orang yang hebat, para ilmuwan, kemudian para media, kemudian para guru besar segala macam, semuanya diam. Karena mereka semuanya diam, ya mereka lah yang kemudian melakukan hal-hal yang kerusakan yang ada di Indonesia. Oke. Kang, kita akan bacakan komentar yang masuk di dalam podcast kita ini. Tetapi saya bacakan semuanya ya, sebagian besar. Kalau kemudian Kang Sony ada mau menyampaikan sesuatu, langsung ambil mic-nya. Ya, gitu ya caranya ya. Dan ini saya bacakan apa adanya. Termul beli buku saja nggak mampu, apalagi bayar utang Jokowi ribuan triliun. OCCRP terkorup nomor 3 Asia. Harusnya KPK periksa langsung, data sudah fix. Bung Rocky ada di mana Bung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian buat film untuk pengetahuan anak-anak gen-gen. Selanjutnya bahwa pernah ada super fake man di negeri ini. Ya, kemudian bukunya dikasih ke ketua partai satu-satu Bung Refli. Ya nanti saya kasih ya. Saya kasih nanti. Jangan lupa dibuatkan syuting pembakaran pasar pojok Pramuka. Keren cadas. Ngalim terus suarakan kejujuran. Oh ngalim maksudnya apa nih? Ketua partai kan kaya, belilah. Oh maksudnya ketua partai kan kaya, belilah ya. Bintang filmnya Termul. Kenalan dulu Six ya. Maksudnya nih
Ngalim Salken juga. Kita OTT Termul satu persatu. Nggak ngerti maksudnya apa nih. Ada kok yang mirip Jokowi. Dulu di stasiun TV kan ada acara mirip Bintang. Nyata mirip Jokowi juga ada ya. Oke. Ada yang mirip Gogon. Gitu. Buku Jokowi's White Paper itu sudah lebih dari film. Wah, sudah lebih dari film. Belum pernah sekalipun mendengar Termul membantah temuan Roy dan Rismon CS secara ilmiah. Bantahannya antara lain jawabannya nggak ada lagi, paling fitnah, panci, abal-abal, penjara, sangat minim literasi. Ahai, thank you Six. Makasih, kita suarakan kebenaran dan kejujuran bersama. Six itu mereka yang buat komentar, ada namanya Six, ada Raja. Termul bikin buku daftar utang Mulyono selama menjabat. Kasus ijazah palsu ini melebihi kasus koruptor. Suaranya pelan, nah kan, nah, makanya saya tadi cek, tapi suara oke ya, oke. Si paling kebenaran dan kejujuran padahal Kang fitnah, ada, ya kan? Jadi kita dianggap paling kebenaran dan kejujuran padahal fitnah. Fitnah itu sedang dilaporkan, fitnah itu kalau ijazahnya asli, tapi kalau ijazahnya palsu tidak ada fitnah. Bikin juga tragedi MK Gibrin. Bukan Gibran dibilang. Dari Mufid tambah seru nih. Berarti nanti ada peran aparat juga hukum yang bermain ini. Rahmas Teddy, aku dari awal suruh buka layar film besar untuk ijazah. Biar Termol buta mata tuli telinga. Oh buka maksudnya ya. Pemeran utamanya Jokowi. Termolnya jadi sutradara. Film OTT aja bang, operasi tangkap Termul. Bapaknya ngomong dewe wakakakak. Kecil suaranya bang. Refli Harun sangat tidak sopan. Orang ngomong malah sibuk main HP sendiri. Seperti tidak dianggap ada orang ngomong. Nah itu tadi ya. Sudah diklarifikasi, saya ngecek suara. Suara oke terus ya. Kan sudah banyak Termul yang terbukti korupsi. Itu bagian episodenya OTT. Termul bikin buku Osisi Arvin nomor 3 se-Asia. Skripnya berawal dari sebuah rumah yang berada di pinggir Sungai Bengawan. Ada ngasih ide? Ijazah itu asli atau palsu, yang dapat membuktikannya adalah ijazah itu sendiri. Udah keluar belum ijazahnya? Oke, film tai. Buku udah, tinggal filmnya dengan segerakan. Pasti keren. Termul pasti mata buta telinga tuli hutu ya. Ya baguslah kalau difilmkan. Dan lain sebagainya. Capek kalau bacakan semua, Kang. Terakhir dulu ya. Ini sama ini. Refli Harun sangat tidak sopan, orang ngomong malah sibuk main HP sendiri dan tidak ada eye contact, lebih fokus melihat HP. Dia lupa nih karena ini siaran langsung bro, ya kan? Karena siaran langsung itu kita lihat. Ya, jadi singkirkan pejabat gorong-gorong, kirain pergi. Jadi gini, sobat era sekalian, biar kita tahu juga ya, tantangan kita untuk live itu adalah apalagi kita tidak ada kru, ya kan? Kita multitasking. Melakukan sendiri semuanya, sambil kita ngomong, sambil kita lihat HP kita yang berisi, ngecek apakah gambarnya bagus, suaranya bagus. Nah kadang-kadang pemirsa nggak ngerti itu, tapi ya itulah ya, nggak apa-apa lah ya. Nanti lain kali kalau sudah begini juga baru ngerti itu, bagaimana tidak sulitnya kalau kita multitasking gitu ya. Oke silakan Kang, komentari secara umum dan apapun yang ingin disampaikan. Berarti kalau lihat dari komentar ya, ini posisinya sepertinya presentasinya bahwa orang yang mempercayai bahwa ijazah itu palsu lebih banyak ini. Terus sebenarnya dengan disclaimer karena ini di RH Channel. Iya, betul. Tapi dari data yang Drone Emprit juga sama bahwa hampir 80% itu adalah orang mempercayai, mulai banyak seperti. Contohnya saya kan tadinya orangnya nggak percaya. Tapi kesini udah mulai percaya. Ya mudah-mudahan kebenaran cepat terungkap ya. Soalnya capek juga, ya kan. Nanti kalau sudah terungkap, kita bikin filmnya, gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar presentasi misalnya ya, saya membayangkan ya, orang kan butuh yang namanya comprehensive presentation dari Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon, karena mereka lah yang presentasi kan, yang lainnya kan cuma sibuk membantah kan. Apakah itu dibutuhkan dalam bentuk audio visual? Oh film itu kan satu hal yang bisa dipertanggungjawabkan, apalagi ini bicara tentang dokumentasi. Data itu penting.
Nah selama ini data yang kemudian udah disiapkan oleh Roy Suryo RRT ini udah sangat, apalagi sudah ada bukunya. Enggak, maksudnya bikin film kayak Dirtiput aja untuk memenuhi keinginan kaum publik. Nah makanya gini, saya tetap harus ambil endingnya dulu nih, ya kan, harus endingnya dulu. Atau kalau misalnya mau, berarti kita kan harus ngelihat dari dua sisi nih. Nggak apa-apa, nanti kita lihatkan aja realitasnya seperti apa, hasil wawancara dengan yang pro ijazah bahwa itu adalah palsu, dengan pro yang bahwa ijazah itu adalah asli kan. Nah nanti silakan masyarakat yang kemudian akan menilai. Nggak apa-apa, begitu pun juga bisa. Tapi kita harus melihat dari dua sisi gitu. Masalah nanti datanya seperti apa ya, biarkan masyarakat yang menilai gitu. Jadi saya melihat pukul 22.01. Jadi 22.01 itu 22 Januari, tempus dan locus delictinya. Ya, sahabat sekalian, kita selesaikan ya. Karena saya datang terlambat, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat ya dari sisi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Cada.